Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Showbiz. Masih bersama Nadia Rawil di sini dan sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, kita punya satu kabar dari dunia perfilman dulu nih, ya kan Niko? Betul sekali. Ada film KKN di Desa Penari yang diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di tahun 2019 kemarin yang akhirnya akan tayang di bioskop dalam waktu dekat ini. Berikut liputannya untuk Anda pemirsa Showbiz. Cerita horor yang sempat viral di Twitter tahun 2019, KKN di Desa Penari, akhirnya segera tayang di bioskop tanah air nih, pemirsa Showbiz. Ojo diterusno yondo. Luweh apik awak. Yang ngikutin ceritanya sampai habis pasti penasaran akan seperti apa ya jika difilmkan. Perbedaannya mungkin gaya berceritanya sih. Kalau di threadnya itu kan Simple Man menceritakan kejadian dari dua perspektif berbeda kan, dari Widya dan dari Nur. Nah, kita berpikir kalau untuk menonton film kita kasih gaya bercerita begitu mungkin akan membingungkan. Bahkan kalau saya tanya-tanya orang juga, beberapa orang tuh juga kenapa akhirnya nggak cuma dengar ceritanya aja tapi nggak terlalu mengikuti threadnya segitu dalamnya, karena buat mereka juga bingung. Nah, akhirnya kita memutuskan bagaimana dua perspektif ini, ceritanya Widya dan ceritanya Nur, bisa kita gabungkan dalam sebuah timeline yang kita susun secara kronologi gitu. Jadi storytellingnya kita bikin in chronological order. Gitu sih yang paling membedakan kita dari thread Twitter ini. Setelah kurang lebih 2 tahun menunda, pihak MD Pictures akhirnya mengumumkan tanggal tayang terbaru film KKN di Desa Penari. Film tersebut dijadwalkan akan tayang pada tanggal 24 Februari 2022 di bioskop. Kita waktu itu memang idenya kan we wanna strike while the iron is still hot gitu kan. Jadi threadnya semua masih ramai banget dibicarakan oleh orang. Nah, kita mau secepatnya, ya tidak berlama-lama tentunya, untuk merilis filmnya. Nah, jadi kita punya waktu pre-production yang waktu itu cukup mepet, tapi ya untungnya nggak sampai mengorbankan apapun lah gitu. Jadi kita tetap melakukan proses film pada semestinya. Jadi waktu selama syuting kendala terbesar tentunya cuaca. Terus karena kita seperti kalau yang ngikutin thread kan tahu ya bahwa peranan ular di cerita KKN di Desa Penari kan sangat besar. Nah, jadi itu juga kendala yang cukup gede ternyata waktu selama syuting, meskipun kita pakai pawang ular gitu kan. Kita juga ngundang PMI tentunya kalau sampai kenapa-napa di lokasi. Tapi ya namanya binatang ya kan, pasti nggak bisa kita kontrol sepenuhnya kan. Jadi meskipun sudah latihan dengan pemain, tetap aja begitu mau take tuh ternyata mereka bisa lebih stres dari manusia. Jadi kalau aktor kan masih bisa diatur lah gitu kan, namanya juga manusia kan. Nah, kalau ular lagi stres ya basically bener-bener kita nggak bisa take kan. Jadi kita harus nunggu dia dingin dulu, ularnya dimandiin dulu gitu. Terus ada satu adegan di mana kita udah menyiapkan 80 ular. Begitu kita mau take, ularnya pada kabur semua. Jadi kita pas mau take tinggal sisa 30 gitu kali kalau nggak salah. Jadi ya, dan kita tetap harus syuting di tempat di mana ya mungkin aja ularnya ada di situ gitu kan, karena ularnya kan kabur kan gitu. Jadi kendala-kendala seperti itu sih yang kita rasain waktu syuting. Film KKN di Desa Penari dibintangi oleh Tisa Biani sebagai Nur, Agni Nihak sebagai Ayu, Adinda Thomas sebagai Widya, Ahmad Megantara sebagai Bima, serta ada sosok komedian serta aktor legend Diding Boneng yang berperan sebagai Mbah Buyut. Nah, memang waktu saya ngobrol sama pihak MD, saya pengennya untuk KKN di Desa Penari, minimal untuk saya sebagai filmmakernya, saya minta pemain-pemain yang pada saat itu ya, kalau sekarang sih mereka juga sudah terlanjur terkenal juga karena kita udah mundur 2 tahun. Coba pada saat itu waktu kita casting, ide saya adalah kasih saya pemain yang belum terkenal banget. Jadi itu sih saya pengennya sangat believable sebagai mahasiswa, satu. Kedua, mereka semua wajib bisa bahasa Jawa, karena kita
juga dari awal saya ngobrol dengan Simple Man kan juga bilang meskipun dia suka Danur, tapi Danur kok nggak kerasa ya mas ya Sundanya, padahal kan itu cerita Bandung. Nah saya jelaskan ke Simple Man, padahal waktu Danur memang kita idenya adalah bikin film yang appealing ke mainstream audience, jadi kita memang pakai bahasa Indonesia. Nah di sini dia minta sama saya seotentik mungkin, karena thread dia aja bahasa Jawa gitu kan. Ya udah saya commit lah ke Simple Man, ya udah kita tell the story dalam bahasa Jawa. Jadi pemain juga saya wajibkan harus bisa bahasa Jawa. KKN di Desa Penari merupakan adaptasi dari kisah nyata. Bercerita tentang mahasiswa yang mengalami berbagai kejadian janggal saat melakukan kuliah kerja nyata pada tahun 2009 di suatu daerah di Indonesia. Ternyata desa tersebut menyimpan banyak sekali misteri sehingga mengharuskan mereka mengikuti aturan yang sama sekali tak boleh dilanggar jika tak mau malapetaka mengintai. Dari segitu banyak orang yang juga nanya saya, ini bukan mas lokasi ya, ini bukan lokasinya. Ada satu sih yang benar, ada satu yang benar, tapi saya nggak bisa bilang lokasi yang mana. Dan itu saya tahunya benar juga karena waktu pertama kali meeting dengan Simple Man juga langsung bilang ke saya dalam waktu beberapa menit kenalan, langsung bilang, mas ini cerita 70-80% kisah nyata. Sisanya saya isi karena cerita dari tante saya memang nggak lengkap karena kejadian itu kan sudah lama. Jadi cerita dari Widya dan cerita dari Nur banyak lobangnya gitu, nggak nyambung. Nah dia isi dengan imajinasi dia, dan nama tempatnya ini dia bilang. Cuma juga syarat dengan Simple Man ini tidak boleh bocor sama sekali karena dia sudah pernah ditegur oleh kepala adat sana. Kepala adat sana basically nggak mau ini dibesar-besarkan lagi lah gitu. Memang dasar anak muda, akibat rasa penasarannya mereka melanggar dan keadaan berubah menjadi sangat pelik. Dalam proses syuting, menariknya para pemain menjalani kursus menari karena dituntut untuk bisa menari. Oke, yang diharuskan bisa menari ada 3, yaitu perannya Nur diperankan oleh Tisa Biani, lalu peran Ayu diperankan oleh Agni Nihak, dan tentunya Badara Wuhi si sang penari itu diperankan oleh Aulia Sarah. Terus untungnya mereka bertiga semuanya ada basic menari, lalu Agnini juga ada basic martial art, jadi secara gerak tubuh gitu mereka tidak ada masalah, udah ada basic semua. Terus karena kita juga punya waktu workshop yang cukup lumayan, kalau nggak salah 4-6 minggu lah waktu itu, jadi ya tiap hari mereka ada latihan nari. Pemirsa Showbiz yang sudah menunggu sekian lama, jangan lewatkan tanggal 24 Februari nanti ya. Tapi ingat, tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya. Wah, setelah diundur beberapa kali untuk penayangannya, akhirnya kita bisa segera menikmati film horor ini, ya kan? Dan yang pastinya juga